Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan yang kita lakukan benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini mudah-mudahan memberikan kesempatan pada diri kita untuk bisa berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang sangat penting untuk kita perbincangkan. Dan mari kita kaji bersama ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran maupun ayat-ayat yang terhampar di alam semesta, dengan harapan mudah-mudahan kita akan semakin bisa mengingat Allah, utamanya bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa semua orang itu ingin sukses. Untuk kebejan itu satu hal yang didambakan oleh orang. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan muflih. Muflih itu orang yang mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan kesuksesan, dan orang selalu mengatakan bahwa sukses itu terkait dengan apa yang dia peroleh, selaras dengan apa yang dia upayakan, selaras dengan apa yang dia usahakan, selaras dengan apa yang dia harapkan. Setiap orang yang punya harapan ingin harapannya itu tercapai. Demikian juga seorang yang gagal untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu rata-rata kecewa. Dan untuk tidak kecewa, mari kita mencoba berharap hanya kepada Allah, dan insya Allah harapan kita kepada Allah itu akan bisa memberikan ketenangan batin pada kita, karena betapapun Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita ketika kita mau berjalan di jalan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang seringkali saya cermati berulang-ulang, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat 200. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kata-katanya itu ditekankan. Isbiru wasabiru warabitu. Ada tiga hal yang diperintahkan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Lalu diakhiri dengan kata-kata wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai semua orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu merenungkan makna ayat-ayat Allah yang seperti itu? Utamanya ada satu kalimat yang sangat indah, yang di dalam ayat itu dikatakan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Saya pernah belajar bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu kata la'alla itu punya makna dua. Yang pertama yang disebut dengan litarji, yang kedua disebut dengan litawakku.
Kalau disebut taraji itu artinya harapan yang betul didambakan. Sehingga ketika kita berharap, kita mengatakan la'allana muflihun, mudah-mudahan kita itu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ketika la'alla itu dinyatakan oleh manusia untuk dirinya dan dinyatakan oleh dirinya kepada Allah, itu adalah harapan, itu doa, itu ekspektasi. Tetapi ketika la'alla itu dinyatakan oleh Allah, kata para ahli bahasa Arab, itu punya fungsi tawakkul, janji Allah yang pasti akan diberikan oleh Allah, yang itu menjadi akibat, hasil atau result dari upaya-upaya kita yang selaras dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Sehingga ada sebab-sebab yang melatar belakangi betapa kita itu akan bisa sukses kalau kita itu akan mau menjalani dan betul-betul menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, perintah Allah di dalam ayat ini adalah bersabar. Yang kedua, kuatkan kesabaran, siap siaga, dan bertakwa. Ternyata 4 perintah itu kalau dilaksanakan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, perintah bersabar itu kayaknya sederhana, tetapi tidak mudah untuk menjadi orang yang bersabar. Dalam kajian saya tentang sabar, saya menemukan beberapa kajian, beberapa penjelasan dari para ulama tentang makna sabar. Sabar itu ternyata bukan sekadar bagaimana kita menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi juga punya ketegaran, keteguhan hati untuk melakukan sesuatu. Dan bahkan sabar itu membuat orang menjadi kuat untuk melakukan apapun yang dia lakukan, karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sesuatu yang dilakukan itu akan menghasilkan sesuatu, sehingga orang yang bersabar itu akan selalu bersikap optimis untuk meraih sesuatu yang ingin diraihnya. Sehingga setiap orang yang sabar itu selalu punya harapan untuk mendapatkan keberhasilan dari upayanya, dan dia tidak pernah putus asa untuk melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk meraih sesuatu yang dia upayakan. Itu salah satu yang saya coba untuk saya urai ketika saya mendapatkan referensi tentang makna sabar. Sehingga ketika orang itu mau berbuat baik, perlu kesabaran. Ketika orang itu ingin tidak terjebak pada tindakan yang tidak baik, perlu kesabaran. Ketika orang itu mendapatkan musibah, perlu kesabaran. Dengan sabar itulah orang akan jadi tenang, menjalani semua hal yang harus dia jalani, dan pada saatnya dia tidak akan pernah resah, tidak akan pernah gelisah, dan apalagi panik ketika menghadapi apapun yang harus dihadapi. Dan menguatkan sabar itu penting, karena dari waktu ke waktu tantangan kehidupan itu akan selalu berubah, sifatnya dinamis. Dan pada saat orang itu betul-betul menguatkan kesabaran dirinya dan kuat kokoh betul di dalam bersabar, insya Allah apapun yang dihadapi akan bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika orang itu diminta bersiap siaga, itu adalah tindakan antisipatif. Dan jangan sampai kita itu lengah terhadap apapun dan siapapun, termasuk orang-orang yang bisa mencelakai kita ataupun setan yang akan selalu menggoda diri kita. Karena kita itu kalau tidak siap, lengah sedikit saja bisa tergoda oleh setan, dan pada akhirnya kita masuk dalam jebakan setan. Perintah terakhir jelas itu perintah umum yang semua orang harus menjalani, yaitu bertakwa. Bertakwalah kamu hanya kepada Allah. Ingatlah bahwa kita itu harus berjalan di jalan Allah. Berhati-hatilah untuk tidak melakukan tindakan yang tidak selaras dengan aturan Allah. Dan ketika Anda itu sudah diatur, Anda harus kuat untuk menjalani aturan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu ketika Anda jalani, ketika kita jalani, kita bersabar dan menguatkan kesabaran, siap siaga selalu untuk menghadapi tantangan kehidupan, dan tentu saja bertakwa kepada Allah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan ini janji Allah kepada kita. Jadi kalau kita itu tidak beruntung, jangan-jangan
kita itu memang orang yang belum bisa menjalani hidup itu dengan sesuatu yang seharusnya kita jalani. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu mau bersabar, menguatkan kesabaran, terus bersiap siaga untuk menghadapi tantangan kehidupan dan membangun ketakwaan kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang berhasil, kita akan menjadi orang yang sukses, karena itu janji Allah kepada kita, dan itu berlaku untuk semua orang dimanapun dan kapanpun, tua muda, laki-laki perempuan, semua dijanjikan oleh Allah untuk menjadi orang yang sukses ketika mau menjalani hidup itu dengan cara yang ditetapkan oleh Allah. Bersabar untuk menjalani hidup, menguatkan kesabaran dimanapun dan kapanpun dia berada dan berhadapan dengan apapun tantangan itu, dan tentu saja terus bersiap siaga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan pada akhirnya bertakwa kepada Allah itu menjadi satu-satunya prasyarat yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita menginginkan perolehan kebahagiaan, perolehan keberuntungan, perolehan keberhasilan, perolehan kesuksesan yang kita dambakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata la'allakum tuflihun sebagai janji Allah untuk kita agar kita itu menjadi orang yang sukses, itu terungkap di dalam Al-Quran. Yang saya hitung di dalam Al-Quran itu ada 11 kali. Ada 11 kali ungkapan itu. Dan ternyata semua itu bukan tanpa syarat. Semua memerlukan syarat, yang syarat itu semua harus kita penuhi. Kita bisa melacak nanti pada surat Al-Baqarah. Kalau tadi saya sebutkan ayat 200, ada surat Al-Baqarah yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 189, pada surat Ali Imran ayat 130, pada surat Ali Imran ayat 200, pada surat Al-Maidah ayat 35, pada surat Al-Maidah ayat 90, pada surat Al-Maidah ayat 100, pada surat Al-A'raf ayat 69, pada surat Al-Anfal ayat 45, pada surat Al-Hajj ayat 77, pada surat An-Nur ayat 31, dan pada surat Al-Jum'ah ayat 10. Jadi semuanya itu dijanjikan oleh Allah, dan janji Allah itu pasti akan dipenuhi, tetapi prasyarat-prasyaratnya itu harus kita jalani dan tidak mungkin kita abaikan. Saya masih ingat betul diberi sebuah buku oleh teman saya, Muhammad Tusnaini, yang sekarang sedang kuliah di IUM di Malaysia, sedang menjalani proses untuk meraih gelar PhD-nya di sana. Dikatakan oleh beliau bahwa keberuntungan, kata sahabat saya, itu tidak bermula dari sebuah proses yang mudah dan menyenangkan. Apalagi, kata beliau, tidak akan serba kebetulan. Bahkan dalam banyak hal berawal dari proses-proses yang sangat melelahkan. Saya masih ingat betul ya, kata guru-guru saya, jangan pernah Anda itu tidak mau lelah ketika ingin meraih keberhasilan. Jangan pernah mengeluh ketika berusaha untuk mendapatkan apapun yang ingin kamu dapatkan. Kamu harus tegar, dan itulah kesabaran yang harus Anda miliki ketika Anda ingin meraih keberhasilan, apapun keberhasilan itu. Ketika Anda berusaha untuk memperoleh rezeki dari Allah, apapun bentuk rezeki itu, Anda harus berjuang. Dan kadang-kadang sangat melelahkan, tetapi sekali kamu berjuang untuk mendapatkan sesuatu, jangan pernah berputus asa. Itulah bentuk kesabaran yang harus Anda miliki, kata guru saya. Jadi apapun yang kita upayakan, menghendaki kesabaran. Dan itu yang sering saya ceritakan, bukan untuk apa-apa. Sekali lagi, kalau saya bercerita tentang diri saya, bukan untuk apa-apa. Itu hanya sekedar pelajaran saja bagi diri saya dan bagi semua orang. Apalagi kesombongan, untuk apa saya sombong, dan tidak pantas orang itu sombong. Sebab apa yang saya peroleh itu semua datang dari Allah. Dan kalau saya itu mendapatkan nikmat, saya hanya wajib bersyukur. Kalau saya mendapatkan musibah, saya wajib bersabar. Ketika saya berlelah-lelah untuk mendapatkan sesuatu, dan itu harus saya lakukan, itulah ujian kesabaran dari Allah. Ketika saya sakit, nggak perlu mengeluh. Sakit itu datang dari Allah, dan kita mintakan kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan dengan cara-cara yang bisa kita peroleh dari jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika kita sehat, jangan sombong. Gunakan kesehatan kita
untuk menjadikan diri kita itu semakin rajin dalam beribadah, dalam bentuk apapun. Dan jangan pernah bersikap riak di dalam beribadah. Sekecil apapun riak yang ada di dalam hati kita itu akan bisa menghilangkan nilai ibadah kita. Dan disinilah kemudian saya ingin mengatakan, seperti apapun kita nggak usah sombong. Kalau kita punya ilmu, ilmu kita itu terlalu kecil untuk kita sombongkan atau kita jadikan sesuatu yang bisa membuat kita sombong. Ilmu kita itu terlalu sedikit dibandingkan ilmu Allah. Kalau kita punya harta, Allah lebih kaya. Kalau kita punya kekuatan fisik yang hebat, Allah lebih kuat daripada kita. Kalau kita punya kekuasaan, kekuasaan itu datang dari Allah. Dan pada satu saat akan dicabut oleh Allah kalau Allah menghendaki. Jadi jangan sombong ketika kita sedang berkuasa. Karena pada saatnya ketika Allah menghendaki, semua akan sirna, semua akan hilang. Karena Allah menghendaki untuk mengambil kembali kekuasaan yang kita peroleh. Apalagi ketika orang bersikap dolim dengan kekuasaan yang mereka miliki, jangan pernah tertawa dengan apa yang Anda lakukan. Karena pada saat Allah itu menghendaki, Anda akan bisa hancur dengan sehancur-hancurnya karena kehendak Allah. Dan itu harus kita yakini sebagai seorang yang beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, satu saat ada orang yang kena musibah, apapun bentuk musibah itu. Ada orang yang terkena musibah sewaktu gempa bumi terjadi di kota Yogyakarta waktu itu. Rumahnya roboh, runtuh, berantakan. Tetapi dengan kesabarannya, dia bisa membangun rumahnya kembali seperti semula, bahkan menjadi rumah baru yang lebih indah. Jauh lebih megah daripada rumah yang pernah dia miliki, karena kesabaran yang dia miliki. Ada orang yang terkena PHK, tetapi setelah itu justru diterima di sebuah perusahaan yang lebih bonafit, lebih meyakinkan. Ada orang yang pernah di PHK dari sebuah perusahaan besar, dan dia berusaha untuk menjadi seorang wirausahawan, dan ternyata berhasil luar biasa dan mendapatkan rezeki yang datang dari Allah lebih dari apa yang diharapkan. Ada teman saya yang berkali-kali dulu tes pegawai negeri, jadi ingin jadi PNS, gak berhasil. Akhirnya jadi seorang pedagang dan berhasil menjadi pedagang yang luar biasa, mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi ada juga yang pernah menjadi pedagang, berkali-kali gagal, satu saat dia diterima jadi pegawai negeri dan sukses menjadi karyawan di sebuah instansi. Ya, kita harus bersyukur, alhamdulillah. Maka ketika saya ditanya, apakah Bapak menyesal dengan perolehan saat ini? Saya katakan jangan sampai. Sebab apapun yang datang dari Allah harus kita syukuri, karena itu adalah bagian dari kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan kita wajib bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan itu. Dan ketika saya harus berusaha mendapatkan sesuatu, saya tidak boleh berputus asa. Karena satu hal yang harus saya miliki, kesabaran. Saya harus sabar dalam meraih sesuatu yang saya harapkan. Dan saya tidak boleh berputus asa. Dan ketika saya tidak berhasil meraih sesuatu yang saya harapkan, jangan pernah kecewa. Karena Allah pasti menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada apa yang kita harapkan. Dan itu harus kita yakini. Ketika kita ingin mendapatkan satu, insya Allah, ketika kita gagal mendapatkannya, Allah sudah menyediakan dua, bahkan lebih dari itu. Dan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik menurut kita, kalau kita gagal, yakinlah bahwa Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik yang akan kita dapatkan ketika kita mau berikhtiar, berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh dan bersikap tawakal kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang gagal mendapatkan seseorang atau sesuatu yang ingin jadi mitra dalam dunia bisnis, jangan pernah dia kecewa. Orang yang didambakannya itu mungkin menurut perhitungannya adalah orang yang cocok untuk menjadi mitra di dalam berbisnis. Jangan pernah merasa kecewa, karena ternyata pada akhirnya orang bisa mendapatkan mitra yang terbaik, yang jauh lebih baik daripada mitra yang diinginkannya, dan bahkan jauh lebih berkualitas dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika bermitra dengannya. Ya, termasuk para mahasiswa saya yang seringkali curhat dengan saya, Pak, saya gagal mendapatkan seseorang yang sangat saya cintai karena calon mertua saya tidak menyetujui. Saya katakan jangan kecewa. Insya Allah, Allah akan memberikan jodoh bagi Anda, pasangan hidup yang jauh lebih baik, jauh lebih bernilai, dan akan memberikan kenikmatan pada diri Anda jauh lebih baik daripada apa yang
Anda dambakan dan Anda harapkan dari orang yang sekarang ini Anda cintai dan ternyata gagal untuk Anda dapatkan karena mendapatkan halangan dari calon mertua Anda. Sehingga bahkan saya katakan, ketika ada orang yang gagal dalam upaya dia menembus harapan, termasuk salah seorang siswa SMA yang gagal menembus kampus harapan, ternyata justru ujung-ujungnya dia diterima di kampus yang kelak melambungkan karirnya meskipun dulu pernah kecewa. Jadi yang terpenting adalah jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keberuntungan apapun tanpa upaya. Dan ternyata orang-orang yang beruntung itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sebelumnya telah bekerja keras dengan cucuran keringat dan bahkan tetesan darah pejuang yang pada akhirnya meraih panen besar karena kerja kerasnya. Dan saya katakan kita perlu kerja keras, iya. Kita perlu kerja cerdas, iya. Kita perlu kerja ikhlas, iya. Dan kita perlu bekerja untuk mendapatkan berkah yang terbaik dari Allah, karena semua yang datang dari Allah itu insya Allah merupakan sesuatu yang sudah didesain oleh Allah dengan rencana yang terbaik. Jangan pernah menyesal dengan apa yang Anda peroleh, dan jangan pernah Anda berputus asa untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah Anda lupa berdoa ketika Anda berikhtiar. Selanjutnya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu terkesan dengan guru saya yang selalu mengutip sebuah peribahasa, siapa yang menanam, dialah yang akan mengetam. Kalau kita itu menanam padi, insya Allah pada saatnya kita akan panen padi-padian, gabah, beras yang pada saatnya akan memberikan keuntungan pada diri kita. Siapa yang mau menebur benih dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, dialah yang akan memanen dengan panen yang terbaik. Semakin baik benih yang kita tanam, insya Allah semakin baik pula kita akan mendapatkan hasil ketika kita mau merawatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu jangan pernah kita tidak mau menanam benih apapun dan merawatnya dengan baik, karena semakin baik benih yang kita tanam dan semakin baik kita merawatnya, insya Allah semakin baik pula hasil yang akan kita terima. Para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata sekali lagi untuk menjadi al-muflih, orang yang beruntung, atau dalam istilah Jawa untuk menjadi wong bejo, kita hanya perlu bersabar dan terus menguatkan kesabaran kita dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang terpenting, jadilah orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kita harus bersabar, kerja keras, cerdas dan ikhlas. Dan kita coba baca kembali dengan cermat makna firman Allah yang terkait dengan kalimat la'allakum tuflihun. Insya Allah kita akan semakin paham maknanya dan selanjutnya akan lebih siap, mau dan berani untuk berbuat sesuatu untuk meraih kesuksesan, menjadi wong bejo dimanapun dan kapanpun kita berada. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.